Shalom bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Salam patunggilan. Semoga panjenengan senantiasa dalam kondisi sehat, penuh sukacita, dan dalam lindungan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah bersama-sama kita akan membangun ibadah dengan keluarga kita masing-masing, mengingat di tengah situasi kondisi negara Indonesia yang belum kondusif, marilah kita tetap membangun kesetiaan kepada Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Dan marilah bersama-sama kita mengawali ibadah kita pada saat ini dengan kita bersama masuk dalam keteduhan. Dan hendaknya di setiap hati kita terungkap pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini hanya kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Penolong kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, Kidung Jemaat nomor 15, baitnya yang pertama, berhimpun semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah bersama-sama sebelum kita akan mendasari ibadat kita dengan kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa Engkau curahkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Sekalipun di tengah situasi wabah virus corona yang belum kunjung usai, namun kami masih merasakan kekuatan dan penyertaan Tuhan tiada habisnya senantiasa ada di dalam kehidupan kami, memampukan setiap kami untuk kami dapat melangkah di dalam menghadapi pandemi virus corona ini dengan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu yang tiada habisnya di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam setiap kami menghadapi tantangan dunia ini. Bapa Surgawi, pada saat ini bersama-sama dengan keluarga kami menghadap kehadirat-Mu di dalam kami membangun ibadah, mengucap syukur dan juga mengungkapkan kerinduan kami akan sapaan firman-Mu. Oleh karena firman-Mu lah yang menjadi pedoman dan menjadi dasar di dalam kami menjalani kehidupan ini. Bapa Surgawi, di dalam kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus dari Tuhan berkenan membimbing hati kami melalui hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bersama-sama di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami
dapat memahami dan mengerti setiap maksud dan kehendak Tuhan. Terlebih kami mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuatkan kami ya Bapa, terlebih di dalam kami bersama-sama mewujud nyatakan firman Tuhan di tengah situasi dan kondisi di negara Indonesia ini. Kami pada saat ini pula menghadap kehadirat-Mu dalam segala pengakuan ya Bapa. Kami menyadari bahwa sebagai manusia kami masih dilimputi oleh kekurangan dan kelemahan yang seringkali membawa kami dalam dosa maupun kesalahan. Ya Bapa, kami bersama-sama dengan keluarga kami hanya mampu untuk pasrah dan juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kasih setia Tuhan berkenan untuk menganugerahi kami pengampunan yang memulihkan kehidupan kami, agar supaya kami boleh untuk dilayakkan di dalam kami menghayati kehidupan kami sebagai anak-anak terang yang mampu membawa kebaikan, membawa kasih, dan juga membawa kesukacitaan di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat yang kami jumpai sehari-hari. Terlebih firman yang akan kami bersama-sama renungkan kiranya juga memampukan kami untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, untuk kami dapat menjadi terang bagi setiap orang yang kami jumpai, pula bagi setiap ciptaan yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, yang mana bacaan kita pada saat ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 24. Dan dalam pembacaan firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh salah seorang pemuda dari jemaat Trenceng. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 24. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 24. Yang begini bunyinya. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja, kita tidak perlu. Maksudnya, Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu menjelaskan seorang dengan yang lain apakah yang kukatakan tadi? Yaitu, tinggal saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal saja pula, kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira, kamu akan berdukacita, tapi dukacitamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berdukacita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia, demikian juga kamu sekarang diliputi dukacita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku.
Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu apapun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Dan demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang dengan senantiasa membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, dan terlebih berbahagia setiap orang yang dengan senantiasa memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, petikan lagu yang telah dinyanyikan tadi mungkin dapat menggambarkan perasaan hati kita di tengah kita bersama-sama menghadapi wabah virus corona yang melanda di negara Indonesia. Sungguh Bapak Ibu, pandemi ini menjadi sebuah pergumulan yang berat bagi kita semua. Oleh karena dampak dari pandemi virus corona ini mengubah berbagai hal di dalam kehidupan kita, mulai dari aktivitas kita sehari-hari, bahkan pula pekerjaan kita, dan juga perjumpaan kita dengan sesama manusia, bahkan pula mengubah rutinitas kerohanian kita sampai pada detik ini. Hingga dalam kurun waktu beberapa bulan, rutinitas kehidupan manusia mulai terbatas, dan sampai pada detik ini pun kita masih belum melihat perkembangan yang signifikan dari dampak virus corona ini. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, oleh karena dampak yang luar biasa ini, tidak heran kata rindu menjadi sebuah kata yang muncul dalam setiap hati kita semuanya. Rindu berjumpa dengan keluarga di kampung asal mungkin, rindu akan pekerjaan kita yang mungkin tertunda, bahkan juga harus berhenti oleh karena dampak virus corona. Rindu anak-anak yang memang harus menunda proses kegiatan belajar dan juga harus melakukan kegiatan belajar secara online di rumah. Dan juga rindu membangun kembali persekutuan bersama-sama dengan saudara seiman di gereja tercinta kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tentu kerinduan yang kita rasakan saat ini juga menjadi bagian dari tantangan kehidupan yang harus kita hadapi di samping dampak dari pandemi virus corona ini. Sekalipun mungkin harga yang harus kita bayar adalah di dalam hati kita merasakan kesedihan, kesusahan, duka. Bahkan pula oleh karena kerinduan ini membuat kita menderita. Oleh karena rindu ini belum terobati. Dan juga saat ini sebetulnya kita pun juga dalam kerinduan akan pulihnya bangsa Indonesia milik kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam teks kita pada saat ini
menggambarkan tentang prakata perpisahan dari Tuhan Yesus kepada para murid sebelum Tuhan Yesus memasuki jalan sengsara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada ayat 16 dikatakan, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Sebuah prakata yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus ini tentu tidak mudah dipahami oleh para murid. Oleh karena para murid pada saat itu memang dalam ketidakmengertian akan apa yang akan mereka alami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sekalipun para murid pada saat itu tidak memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada saat itu, yang mengatakan tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Namun pada ayat 20 di sini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus menggambarkan dan juga memberitahu kepada para murid tentang apa yang akan mereka alami setelah mereka berpisah dengan Tuhan Yesus, yakni mereka akan mengalami ratap tangis dan duka. Dan ketika mereka mengalami itu, dunia pun bergembira. Apa artinya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan? Ketika kita memperhatikan dalam perjalanan para murid belajar bersama dengan Tuhan Yesus, mereka mengalami kesukacitaan, mereka mengalami kebahagiaan dan juga rasa aman. Oleh karena Yesus mengajarkan banyak hal yang sungguh luar biasa, menarik. Dan juga oleh karena Tuhan Yesus adalah sosok yang terkenal, ternama, mereka pun juga merasa aman bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Namun ketika Tuhan Yesus harus berpisah dengan para murid, di dalam Tuhan Yesus akan menunaikan misi untuk menyelamatkan manusia dalam jalan sengsara. Pada titik itulah para murid tentu merasa sungguh sangat kehilangan. Tidak hanya kehilangan dalam hati mereka, pun juga dalam jiwa mereka. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tentu ratap tangis, duka. Bahkan ketika Tuhan Yesus ditangkap, para murid menjadi buronan dari para tentara Romawi pada saat itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak mudah bagi para murid untuk melalui situasi yang demikian. Perasaan kehilangan yang mana pada titik itu pula mereka mengalami titik paling sengsara dalam kehidupan mereka. Sosok yang mereka ikuti, yang membuat mereka bahagia, membuat mereka merasa aman, harus dengan rela berpisah. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, suatu proses yang tidak mudah. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita bersama-sama memperhatikan dalam ayat yang selanjutnya, mari kita perhatikan ayatnya yang ke-22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sekalipun para murid dilanda perasaan kehilangan, kesedihan, kedukaan, bahkan juga kerinduan mungkin yang menggebu-gebu akan kembalinya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberi secercah pengharapan kepada para murid. Sekalipun proses yang dilalui tidak mudah, namun Tuhan Yesus tetap melihat
para murid. Dan juga Tuhan Yesus menjamin kegembiraan, kesukacitaan yang dialami oleh para murid tidak akan sirna. Dan terbukti, sekalipun memang harus berpisah, namun Tuhan Yesus kembali kepada para murid dalam suasana yang sungguh luar biasa sukacita. Ketika kebangkitannya dinyatakan, pada titik itulah kesukacitaan yang sejati pun juga hadir dalam hati para murid. Oleh karena maut telah dikalahkan dan juga oleh karena anugerah dari Sang Bapa, di mana relasi antara manusia dan Allah kembali dipulihkan oleh pengorbanan Kristus, maka pada titik itulah kesukacitaan yang sejati hadir dalam hati para murid dan juga membawa semangat bagi para murid untuk mewartakan kabar sukacita ini dan menindaklanjuti karya Tuhan Allah di dalam perjalanan kehidupan mereka dalam hati yang juga penuh dengan kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, memang suka dan duka tidak dapat dipisahkan dalam dunia ini. Dan juga ada pula kesukacitaan yang harus ditempuh dengan jalur penderitaan sebelum kita meraih kesuksesan itu. Dan Tuhan Yesus telah membuktikan ini. Kesukacitaan yang sejati harus ia tempuh dalam jalur penderitaan. Dan di sini pun juga digambarkan bagaikan seorang perempuan yang melahirkan. Jerih payah harus dilakukan. Tangis dan juga kesakitan memang harus dirasakan. Namun kesemuanya itu dibayar lunas dalam kesukacitaan ketika sang jabang bayi dapat lahir dengan selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih nama Tuhan, sekalipun mungkin pada saat ini kita berada dalam proses itu, proses di mana memang kita merindukan kesukacitaan yang sejati, pulihnya kondisi bangsa Indonesia, di mana kita bisa beraktivitas kembali dengan normal, namun harus kita lalui dengan proses yang tidak mudah. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di tengah situasi yang demikian dan juga kerinduan kita akan berbagai hal yang mana menjadi tujuan kita dalam meraih kebahagiaan, marilah kita tetap setia dan marilah kita tetap berjuang. Oleh karena Kristus pun juga telah membuktikan cintanya, tekadnya untuk menyelamatkan kita semua, sekalipun harga yang harus dibayar adalah penderitaan. Marilah kita meneladani Sang Kristus. Apabila kita mungkin mengalami hati yang lemah, mungkin tubuh kita pun juga sudah letih dan juga tidak jarang kita jatuh, marilah kita senantiasa mengingat bahwa Kristus pun telah menjanjikan kepada kita, apapun yang engkau minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu melalui namaku. Maka pada titik itulah marilah kita berserah kepada Tuhan, mengungkapkan setiap keluh kesah kita, mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Maka Ia pun akan memberi jalan yang terbaik, Ia pun akan membimbing kita dan juga memberi kekuatan yang sejati di dalam batin kita untuk melampaui semua proses yang berat ini dengan baik. Dan yakinlah bahwa semua ini dapat kita lalui dan kita pun akan merasakan
Kerinduan-kerinduan kita akan dibayar lunas dengan kesukacitaan dari berkat Tuhan yang melimpah, yang telah Ia sediakan pada masa depan kita semua. Oleh sebab itu, mari tetap berjuang, tetap berharap kepada Tuhan. Yakinlah bahwa pandemi ini segera usai dan kerinduan kita pun juga akan dibayarkan dengan kebahagiaan yang tidak kalah dengan kerinduan kita. Selamat berjuang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di tengah situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang belum kondusif ini dari virus corona, namun kita masih merasakan penyertaan dan berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita dan memampukan kita sampai detik ini untuk terus berjuang di dalam menghadapi tantangan dari pandemi virus corona ini. Dan marilah bersama-sama pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya yang senantiasa ada di tengah perjuangan kita menghadapi pandemi virus corona ini. Dan marilah bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita bersama-sama persiapkan. Dan sambil kita mengumpulkan persembahan, marilah bersama-sama kita iringi dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439. Kita nyanyikan baitnya 1 dan 2. Bila topan keras melanda hidupmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah bersama-sama kita menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan ini kepada Tuhan di dalam doa, sekaligus bersama-sama kita juga akan menyerahkan segala permohonan kita di dalam doa syafaat kita kepada Tuhan. Marilah bersama-sama kita menyatukan hati, marilah bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kasih, yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Allah yang senantiasa memberkati, yang senantiasa melindungi setiap ciptaan miliknya, juga umat yang dikasihinya. Kami bersama-sama pada saat ini ya Bapa, merasakan kebaikan dan juga kesukacitaan di dalam kehidupan ini. Oleh karena karya Tuhan Allah yang tiada hentinya senantiasa ada dan juga nyata di dalam kehidupan ini, sekalipun berat tantangan kehidupan yang harus kami jalani di tengah pandemi virus corona yang melanda negara Indonesia ini. Namun kami tetap yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah melepaskan genggamannya pada kami semua. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu yang senantiasa tercurah di tengah perjuangan kehidupan kami semua. Dan pada saat ini ya Bapa, kami bersama-sama rindu ingin mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan melalui persembahan yang telah kami kumpulkan pada ibadah yang kami bangun pada saat ini. Ya Bapa, persembahan ini kami serahkan dalam hati yang penuh sukacita dan juga ketulusan. Dan kesemuanya ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkati dan sempurnakan, sehingga persembahan ini berguna untuk membangun kerajaan-Mu melalui setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu dimanapun dan juga di dalam setiap kegiatan apapun, sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan melalui setiap karya gereja-Mu di dalam melebarkan kasih, damai dan sukacita bagi seluruh ciptaan. Dan kami pun juga menyerahkan hidup dan kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati dan sempurnakan, sehingga kami mampu untuk semakin mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, yakni mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang harum, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan dalam doa ini pula ya Tuhan, kami rindu ingin membawa setiap permohonan kami, secara khusus dalam syafaat kami yang kami bawa di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan secara khusus bangsa dan negara kami yang pada saat ini masih dalam proses di dalam berjuang melawan pandemi virus corona. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk memberkati secara khusus para pemerintah yang mengelola segala sesuatunya di dalam menyelesaikan pandemi virus corona ini. Kiranya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan lancar, sehingga para pemerintah mampu menemukan solusi maupun jalan yang terbaik di dalam menuntaskan pandemi virus corona ini, dan kami pun juga dapat kembali menjalani setiap aktivitas kami dalam keadaan baik dan lancar, dan kondisi bangsa Indonesia dapat kembali dalam suasana yang kondusif dan normal kembali. Kami pun juga menyerahkan tim garda depan, yakni tim medis dan juga bangunan rumah sakit yang menyediakan fasilitas untuk menampung pasien yang terdampak pandemi virus corona dan merawatnya. Kami mohon Tuhan juga memberkati mereka semua. Para tim medis yang memang harus berpisah dengan keluarga, yang berjuang di dalam menangani dan juga merawat pasien yang ada. Kiranya Tuhan juga berkati, sehingga di dalam perjuangan mereka pun mereka dapat membuahkan hasil yang baik, dan juga mereka dapat kembali bersama-sama dengan keluarga dalam suasana yang kondusif dan juga dalam suasana yang penuh dengan kesukacitaan. Dan kami pun juga menyerahkan rumah sakit yang menyediakan fasilitas di dalam penanganan virus corona. Tuhan juga senantiasa sertai dalam setiap proses yang ada, sehingga rumah sakit yang ada pun juga dapat menampung, merawat, dan juga dapat mengobati setiap para pasien yang ada dalam kelancaran
dan juga kesemuanya dapat menjadi sarana berkat bagi setiap orang yang membutuhkan. Kami pun juga menyerahkan para pasien yang terdampak virus corona, yang saat ini dirawat, yang saat ini oleh karena dampak virus corona harus kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, maupun juga kehilangan hal-hal yang lain. Kami mohon Tuhan juga senantiasa menyertai dalam damai sejahtera Tuhan, sehingga mereka dapat menjalani perawatan pengobatan dengan baik dan lancar, dan kesemuanya kiranya Tuhan juga senantiasa jamin dalam kebaikan, dan juga Tuhan jamin dalam kesukacitaan, sehingga proses yang berat ini dapat terbayarkan dengan damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah, yang telah menanti di dalam masa depan mereka semua. Terima kasih ya Bapa. Kami pun juga menyerahkan ya Tuhan secara khusus pergumulan warga jemaat di tengah situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang belum kondusif dari pandemi virus corona, yang saat ini bergumul dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan juga memberi ketabahan dalam hati, dan juga Tuhan senantiasa berkati dalam jalan yang terbaik, sehingga mereka yang bergumul dapatlah senantiasa berpengharapan kepada Tuhan di tengah perjuangan mereka untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka, yang saat ini bergumul dalam proses belajar mengajar yang harus berhenti. Kami mohon Tuhan juga senantiasa berkati khususnya para anak-anak yang harus belajar dengan segala keterbatasan. Tuhan limpahi dalam hikmat dan juga kepandaian, sehingga anak-anak sekalipun terbatas dalam melaksanakan proses belajar, namun kiranya ini pun juga tidak mengurangi hikmat dan juga ilmu yang juga digali oleh anak-anak demi mereka meraih cita-cita mereka. Oleh sebab itu kiranya Tuhan senantiasa juga berkarya bagi anak-anak, melimpahkan hikmat, melimpahkan kesabaran dalam hati mereka, sehingga anak-anak pun juga dapat belajar dengan baik sekalipun dalam keterbatasan. Kami pun juga menyerahkan keluarga-keluarga yang bergumul di tengah situasi pandemi virus corona ini. Kiranya Tuhan juga senantiasa hadir, memberi ketentraman dalam batin mereka, sehingga keputusan di tengah keluarga tidaklah gegabah, namun senantiasa dalam naungan hikmat Tuhan, sehingga pergumulan yang ada dapatlah dilalui dengan bijaksana, dan juga dalam rahmat Tuhan yang membimbing keluarga-keluarga yang ada dalam rancangan penuh damai sejahtera milik Tuhan yang membawa kebaikan bagi keluarga-keluarga yang ada di jemaatmu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah syafaat kami, yang kesemuanya kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah bersama-sama kita akan mengakhiri peribadahan keluarga yang kita bangun pada saat ini. Dengan bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402. Kita akan nyanyikan baitnya yang ketiga. Kidung Jemaat nomor 402, baitnya yang ketiga, Ku perlukan juru selamat. Dengan
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap pengertian akan senantiasa menyertaimu di dalam Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, Tritunggal yang penuh kuasa, akan senantiasa memberkatimu saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.